sebuah lagu. Pagi hari ini kita akan meninggikan memujikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sapa kiri kanan saudara, katakan siap-siap bersuka cita. Sekali lagi katakan siap-siap bersuka cita. Haleluya. Baik, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Katakan saya sehat, kuat, mampu, panjang hidup, awet muda, diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, sungguh terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan di tempat ini hadirat-Mu sungguh luar biasa dan dahsyat. Sehingga setiap roh kami dipulihkan oleh bilur-bilur Tuhan. Engkau telah menebus kami di kayu salib-Mu Tuhan, agar setiap kami diselamatkan. Sungguh kami menyerahkan segalanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan kuasa darah-Mu yang membentengi gereja ini. Dari awal hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan, tidak ada satupun kuasa lain yang mengganggu. Hanya kuasa hadirat Tuhan di dalam gereja ini. Kami mulai kami tahbiskan ibadah yang dahsyat dan luar biasa ini di dalam satu nama, nama Yesus yang hidup, nama-Mu yang berkuasa, nama di atas segala nama. Mari iman Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya Yesus Tuhan, sebab Kau Tuhan penebus kami.
kita dengan limpahnya. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Oh, Dia memiliki kita. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia hidupku. Bukan kemenanganku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia di dalam hidupku. Dia baik. Setiap kebaikan-Nya melindungi kita. Dengan kebaikan Tuhan melimpahi kita. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberikan kebaikan bagi setiap kita. Oh, Yesus. Katakan, Tuhan Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya. oh, Dia baik Tuhan. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Menjadi anak-Nya
melakukan kebenaran Tuhan. Katakan dia baik, dia baik, oh Yesus baik, dia baik. Lagi katakan dengan sungguh, Yesus baik, amin, amin, amin Tuhan, dia baik, dia baik. Sekali lagi katakan bersama-sama, amin Tuhan. Yesus baik hari ini dan sampai selamanya. Amin Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan memilih dan menetapkan kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itu membuat hidup kami semakin benar dan terus benar, karena firman Allah sudah kami terima. Dan hidup yang kami hidupi sekarang semua karena kasih karunia Tuhan. Dan bersyukur bulan Agustus kasih karunia Tuhan terus berlimpah bagi kami. Kami bisa memasuki bulan Agustus ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormatkan penyembahan kami biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menerima firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama katakan amin. Jadi serulah katakan amin. Terus bersyukur, I glory. Tepuk tangan untuk Tuhan. Baik. Salam kanan kiri dulu katakan selamat bulan yang baru, selamat bulan Agustus gitu ya. Ya. Amin. Yes, baik. Silakan duduk. Sukacita dari Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Perhatikan kasih karunia Tuhan itu, dia tidak akan pernah berubah sekalipun kita berubah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita manusia sering berubah, tapi Tuhan yang kita punya tidak pernah berubah. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan terus dituntun firman Tuhan sampai seluruh jemaat itu bisa dikatakan hidup di dalam kebenaran yang berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan pun harus mengerti, harus memahami. Jadi tidak hanya dengar, tetapi dia juga punya pengertian tentang kasih karunia Tuhan itu. Baik, perhatikan semua pekerjaan Tuhan itu, semua pekerjaan Bapa itu melalui anaknya Yesus itu sempurna. Perhatikan, semua apa yang sudah diberikan Bapa terhadap anaknya Yesus Kristus, semua pekerjaan Yesus itu sempurna. Kalau sempurna berarti kita tidak perlu menambahkan lagi, betul? Kalau sempurna kita tidak perlu lagi mengurangi, betul? Nah, yang sempurna itu bagian ini real. Artinya manusianya Yesus 100%. Karena dia tahu Maria, ibunya. Karena saat itu Yusuf sudah meninggal sebelum Yesus disalib. Yusuf bapaknya sudah meninggal. Jadi harapan Maria itu hanya anak satu-satunya. Amin. Perhatikan tadi Yohanes, dia menjadi spesial di matanya Yesus. Mengapa? Karena Yohanes yang paling dekat dengan Yesus. Mengapa? Karena Yohaneslah yang memiliki hubungan dengan Yesus. Tidak pernah transaksi, tapi relasi. Dengan Petrus sering sekali transaksi, dengan yang lain sering sekali transaksi, tapi dengan Yohanes tidak transaksi, tapi relasi. Yang saya masuk di sini Yohanes bukan Yohanes Pembaptis, jangan salah mengerti. Yohanes Pembaptis sudah mati, kepalanya dipenggal di atas talam diberikan kepada raja. Tapi ini Yohanes, saudaranya Yesus. Amin. Amin. Nah, perhatikan, Yohanes itu juga adalah saudaranya Yesus dan dia paling dekat. Karena selain Yesus,
Maka Maria juga punya anak dari Yusuf namanya Yohanes. Itu saudara. Perhatikan di hadapan Tuhan, menentukan kita benar di hadapan Tuhan relasi, bukan transaksi. Ngomong kanan kiri lagi. Dengan Tuhan, hubungan kita bukan transaksi, tapi relasi. Ya, laki-laki kalau cinta ditolak jangan sampai dukun bertindak, itu bahaya. Itu namanya transaksi. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak, jangan. Yakub, dia cinta mati sama Rahel kan? Padahal dia kabur kan dari kampungnya menuju tempat omnya, yaitu Laban. Karena Yakub sudah membohongi Esau. Ribka ngomong kepada anaknya Yakub, kamu kabur ke om. Ketemulah dia dengan Rahel, jatuh cinta. Perhatikan, Yakub berjuang mati-matian. Dia bilang sama omnya, Om, gimana untuk mendapatkan Rahel? Emang kenapa? Ya saya mengasihinya. Kata omnya, kamu kerja sama saya 7 tahun tanpa gaji. Namanya cinta. Yakub pun sikat habis selama 7 tahun itu. Dia nggak peduli, nggak digaji. Namanya cinta. Tapi perhatikan di Alkitab mengatakan bahwa Yakub tidak ada tuntunan untuk Rahel. Itu maunya Yakub. Setelah 7 tahun, Yakub menghadap lagi omnya. Om, sudah 7 tahun. Terus, lah sesuai janjinya kan saya harus nikah dengan Rahel. Kata Yakub, kata Laban, sorry, di adat istiadat Yahudi harus kakaknya duluan, baru adiknya. Maka Yakub melihat kakaknya Lea, sedikit agak kasar, sedikit agak bengis. Waduh, begitu. Nah, terus bagaimana untuk mendapatkan Rahel? Kata omnya, kau harus kerja lagi 7 tahun lagi sama saya, baru dapat Rahel. Akhirnya Yakub menikah pertama kepada Lea. Ya, Lea pun untuk mendapatkan cinta Yakub, maka dia pun berjuang habis-habisan. Dan Lea pun dan Rahel, Alkitab mencatat, rahimnya Lea Tuhan bukakan. Berarti awalnya dua-duanya juga adalah rahimnya Tuhan tidak bukakan, alias mandul. Tapi karena cintanya Lea, dia bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan supaya diberikan keturunan, dapat satu. Mana tahu dengan anak saya satu ini, Yakub cintanya terarah pada saya. Tapi tidak, Yakub tetap kepada Rahel. Dia tertekan batin, dia sakit hati, dia berdoa lagi pada Tuhan. Tuhan kasih anak yang kedua. Mana tahu? Nanti baca. Selalu ada kata mana tahu, mana tahu. Yakub suamiku cintanya berada kepada saya. Ternyata enggak juga. Dia berdoa lagi kepada Tuhan. Mana tahu? Dapat lagi anak ketiga. Setelah dapat anak ketiga, Yakub pun menikah dengan Rahel. Akhirnya Yakub punya 2 istri, Lea dan Rahel. Tapi Rahel mandul. Maka antara kedua itu saling mengejek-ngejek, bersaudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kata Lea terakhir, saya minta Tuhan 1 kali lagi, berikan saya keturunan. Dan Tuhan berikan. Ternyata cintanya Yakub tetap kepada Rahel. Perhatikan, yang membuat hidup susah bukan Tuhan, tapi Yakub. Ya, Rahel tetap mandul. Akhirnya karena mereka perang, Rahel dan Lea untuk menyenangkan Yakub, maka Lea pun menawarkan pembantunya. Namanya laki-laki disikat habis, betul tidak? Syika. Lahirlah dari pembantu 1 anak. Rahel pun gak mau kalah, dia punya pembantu. Nih. Dikasihlah kepada Yakub, namanya laki-laki, sikat lagi. Lahirlah dari pembantunya Rahel 1 anak. Gak sampai di situ. Gak sampai di situ. Mereka saling membalas sehingga 4 anak itu karena sakit hati antara Rahel dan juga Lea. Akhirnya yang terakhir,
Rahel pun merendahkan diri sama Tuhan. Saya punya anak bukan tujuan menyenangkan hati suamiku. Saya pun punya anak bukan tujuan yang menyenangkan ini, tapi menyenangkan Tuhan. Akhirnya Tuhan bukakan rahimnya Rahel, dan Rahel pun melahirkan anak yang disebut dengan Yusuf. Kemudian melahirkan anak namanya Benyamin. Dan Tuhan kasih bonus 4 lagi perempuan. Jadi orang Israel dihitung itu laki-laki anaknya, perempuan enggak. Kasihan selalu perempuan. Tapi di dalam Yesus perempuan juga anak ahli waris. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu yang kita maksud. Hidup ini Yesus sudah selesaikan semua. Jangan pernah lagi bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Kalau ada orang menyakiti hatimu, jangan pernah mundur dari ibadah. Tidak usah. Katakan, tetelestai. Amin. Nah, saya tadi malam pasti. Tadi pagi saya jalan sampai rumah. Yang 2 kan sudah dalam kamar isolasi. Ibu sama Mia. Saya hanya bilang, Tuhan sakit penyakit tetelestai. Halo, walaupun dalam mulut ini masih panas, tapi saya tetelestai. Tidak ada masalah kita yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Yesus. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari persiapkan anggur. Amin. Yes Tuhan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Lagi katakan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Mari katakan amin Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is. Hallelujah, amen. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Lagi katakan yes, amin Tuhan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Saudara dan jemaat Tuhan yang terkasih, kepada umatnya, Bapak dan Ibu dan saya, Allah mau menyatakan baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya. Bapak dan Ibu, Tuhan sudah bukakan hal itu. Itulah rahasia itu. Ialah Kristus ada di dalam dirimu. Yang berarti kita semua akan turut menikmati kebesaran Allah. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung lagi. Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita akan makin cemerlang. Kecemerlangan kita itu dari roh. Dan roh itu adalah Tuhan. Dan kita semua hari ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kemuliaannya semakin besar. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, hidupmu dan hidup saya adalah hidup yang sudah sempurna di dalam Yesus. Karena kita semua adalah gambaran yang sudah rusak. Dan gambaran yang sudah rusak itu Tuhan gantikan saat engkau di dalam Yesus. Maka engkau dan saya juga adalah gambar dan serupa dengan Allah. Itu rahasia yang semua orang tidak bisa menerima. Apakah begitu mudah? Ya. Karena iman di atas akademis, iman di atas pengetahuan, iman di atas hubungan apapun. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus selalu mencintai apapun yang terjadi dalam hidup. Yesus loves me. Yesus sangat menyayangimu apapun situasi dan kondisinya. Haleluya. Amin, amin. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. To my love loves me so. Yes, yes, Jesus loves me. Yes,
angkat roti tubuh Kristus lebih tinggi dari atas kepala kita. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu sudah sempurna. Tetelestai, tidak perlu lagi kita tambah karena perbuatan kita. Kita tidak perlu lagi kurangi karena perasaan-perasaan kita. Tapi tetelestai, sudah selesai, sempurna. Makanya hidupmu dan hidup saya dalam Yesus adalah hidup yang paling sempurna. Tidak ada lagi kehidupan di luar Yesus. Maka kita bersyukur melalui tubuh Kristus kita dipersatukan dengan Yesus. Maka apabila Bapak ada yang percaya bahwa tubuh Kristus, segala sesuatu yang tidak baik padamu, tubuhmu saat ini, Yesus berikan tubuh yang sehat. Kau terima, kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat jangan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus harus tercurah. Darah Yesus harus diberikan padamu dan pada saya. Karena korban sembelihan, darah itu harus tertumpah. Dan domba yang sesungguhnya, Yesus sendiri sudah sempurna. Maka pada saat engkau bersatu dengan darah Yesus, maka hidupmu dan hidup saya juga sempurna karena darah Yesus. Apabila Bapak dan Ibu jemaat Tuhan terkasih, percaya bahwa melalui darah Yesus sakit penyakit pun sembuh, kau percaya, kau terima, maka kesembuhan itu pun sudah terjadi padamu. Apabila Bapak dan percaya, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Somebody 1-2 menit, haleluya. Amin, amin. Oh, Yesus, manusia saat itu sangat menyakiti hatimu. Dan kami mengerti, memahami bahwa kami tidak boleh lagi menyakiti hati Tuhan. Kami tidak bisa, kami tidak mau lagi untuk melawan Tuhan. Kami akan selalu taat kepada firman-Mu. Itulah kasih kami, itulah ucapan syukur kami. Dan itulah satu-satunya yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, amin. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hallelujah, amen. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells. Sekali lagi katakan, yes, 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 yeah. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me
dan tujuan hidup kami sudah pasti. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada lagi belok kanan belok kiri, tetap selalu lurus di dalam tuntunan firman. Kami tahu kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan tetap nyata. Kasih Tuhan tetap kekal. Kasih Tuhan tetap sempurna bagi kami. Dan kasih itu sempurna saat salib Yesus mengatakan tetelestai. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat Tuhan. Pekerjaan mereka, setiap perjalanan mereka, anak-anak mereka, suami istri diberkati. Dan apa yang Tuhan taruh dalam tahun ini, semuanya itu jadi. Bahkan kami tetap percaya promosi lepas promosi akan Tuhan nyatakan kepada setiap anak-anak-Mu. Karena kami tahu kami datang beribadah ke tempat ini itu adalah relasi, bukan transaksi. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini juga kami menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Perpuluhan-Mu, persembahan-Mu, pembangunan. Maka mulai hari ini juga kita menambahkan satu tempat kolekte yaitu untuk Natal. Tuhan memberkati-Mu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sekali katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes.